Reno dan Maya telah menikah selama 3 tahun. Kehidupan mereka bagaikan dongeng romantis, penuh tawa, dan dipenuhi kasih sayang. Reno, seorang penulis muda, selalu terinspirasi oleh kecantikan dan keanggunan Maya. Dia pun menulis kisah-kisah indah tentang cinta yang terinspirasi dari hidupnya bersama Maya. Maya sendiri memiliki aura misterius. Ia memiliki kecintaan yang mendalam terhadap laut, selalu tenang dan menenangkan. Reno merasa terpesona oleh keindahan Maya yang tak terkira. Suatu malam, Reno terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara desiran ombak yang sangat nyata di kamar tidurnya. Reno merasa heran karena rumahnya jauh dari pantai. Maya, tanya Reno dengan suara gemetar. Reno tak mendapat jawaban. Ia kemudian melihat bayangan hitam di sudut kamar. Siapa di sana? Tanya Reno dengan suara gemetar. Reno kemudian melihat Maya yang sedang berdiri di dekat jendela. Namun, Reno merasa aneh melihat mata Maya yang berwarna biru kehijauan dan bercahaya. Maya, itu kamu? Tanya Reno dengan suara gemetar. Maya tersenyum dan mendekati Reno. Reno merasa dingin saat Maya menyentuh tangannya. Reno, aku sangat mencintaimu, ujar Maya dengan suara yang menakutkan. Reno merasa takut mendengar suara Maya. Ia merasa ada yang salah dengan Maya. Maya, kamu kenapa? Matamu, ujar Reno dengan suara gemetar. Maya tertawa dan menunjukkan wajah aslinya. Reno terkejut melihat wajah Maya yang sebenarnya. Wajah itu sangat menakutkan dan menyeramkan. Aku bukan Maya, Reno, ujar Maya dengan suara yang menakutkan. Aku adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Aku telah menunggumu selama bertahun-tahun, ujar Nyi Roro Kidul dengan suara yang sangat menakutkan. Reno merasa terkejut dan takut mendengar itu. Ia tak pernah menyangka bahwa istrinya selama ini adalah seorang makhluk halus. Nyi Roro Kidul, kenapa kau menikah denganku? Tanya Reno dengan suara gemetar. Nyi Roro Kidul tersenyum dan mendekati Reno. Aku menikah denganmu karena aku mencintaimu. Reno, aku ingin hidup bersamamu di dunia manusia, ujar Nyi Roro Kidul dengan suara yang menakutkan. Reno terkejut mendengar itu. Ia tak pernah menyangka akan mendapatkan cinta dari makhluk halus. Tapi, Nyi Roro Kidul, aku tak bisa bersamamu. Aku takut, ujar Reno dengan suara gemetar. Nyi Roro Kidul menatap Reno dengan mata biru kehijauannya yang bercahaya. Takut, kau takut pada cintaku, kau takut padaku. Suara Nyi Roro Kidul berbisik lembut, namun merindingkan. Reno merasa takut dan bingung. Ia takut pada Nyi Roro Kidul, tapi ia juga takut melukainya. Ia mengingat semua momen romantis bersama Maya. Apakah semuanya hanya tipuan? Aku takut padamu, Nyi Roro Kidul, tapi aku takut melukainya, ujar Reno dengan suara gemetar. Nyi Roro Kidul tertawa lembut. Kau tak perlu takut, Reno, aku tak akan melukainya. Aku hanya ingin bersamamu. Aku ingin menunjukkan duniaku padamu, ujar Nyi Roro Kidul dengan suara yang sangat menakutkan. Reno merasa bingung. Ia tak tahu harus berbuat apa. Nyi Roro Kidul, aku tak bisa bersamamu. Aku takut kehilangan Maya, ujar Reno dengan suara gemetar. Nyi Roro Kidul tertawa lagi. Maya hanyalah sebuah wujud yang kupilih untuk mendekatimu. Aku mencintaimu, Reno, aku ingin bersamamu. Maukah kau menyerahkan hatimu padaku? Reno terdiam. Ia takut pada Nyi Roro Kidul, tapi ia juga takut kehilangan Maya. Ia merasa terjebak dalam dilema yang sangat sulit. Nyi Roro Kidul, berikanku waktu untuk memikirkannya, ujar Reno dengan suara gemetar. Nyi Roro Kidul menatap Reno dengan tatapan yang sangat menakutkan. Baiklah, Reno, aku akan memberimu waktu. Tapi ingat, aku akan menunggumu di sini, ujar Nyi Roro Kidul dengan suara yang sangat menakutkan. Nyi Roro Kidul kemudian menghilang dalam kegelapan. Reno terdiam selama beberapa menit. Ia merasa sangat takut dan bingung. Ia tak tahu harus berbuat apa. Reno merasa terjebak dalam dilema yang sangat sulit. Ia mencintai Maya, tapi ia juga takut pada Nyi Roro Kidul. Ia tak tahu harus melakukan apa. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tak bisa biarkan Nyi Roro Kidul menguasai hidupku. Aku harus menyelamatkan Maya, ujar Reno dalam hati. Reno kemudian bertekad untuk mencari cara untuk menyelamatkan Maya dari Nyi Roro Kidul. Ia mencari informasi tentang Nyi Roro Kidul dari buku-buku kuno dan orang-orang tua di kampungnya. Reno mendapatkan informasi bahwa Nyi Roro Kidul adalah seorang Ratu Laut Selatan yang memiliki kekuatan gaib.
Nyi Roro Kidul sering mencari pasangan di dunia manusia. Ia memiliki kekuatan untuk menguasai pikiran dan jiwa manusia. Reno juga mendapatkan informasi bahwa Nyi Roro Kidul memiliki kelemahan. Nyi Roro Kidul takut pada benda-benda yang berbau mistik, seperti keris pusaka dan air suci. Reno bertekad untuk menggunakan informasi itu untuk menyelamatkan Maya. Ia mencari keris pusaka di kampungnya. Reno beruntung karena ia menemukan keris pusaka yang diwariskan oleh neneknya. Reno kemudian mencari air suci di sebuah candi tua. Reno beruntung karena ia menemukan air suci di sebuah sumur di dalam candi itu. Reno kemudian kembali ke rumahnya dengan keris pusaka dan air suci itu. Ia bertekad untuk menggunakan benda-benda itu untuk menyelamatkan Maya dari Nyi Roro Kidul. Reno kemudian bertemu dengan Nyi Roro Kidul lagi. Nyi Roro Kidul menunggu Reno di kamar tidurnya. "Reno, kau sudah memutuskannya?" tanya Nyi Roro Kidul dengan suara yang sangat menakutkan. Reno menarik napas dalam-dalam dan mengambil keris pusaka itu. "Nyi Roro Kidul, aku tak akan menyerahkan hatiku padamu. Aku mencintai Maya, aku ingin bersama Maya," ujar Reno dengan tegas. Nyi Roro Kidul terkejut mendengar itu. Ia tak menyangka Reno akan menolak lamarannya. "Reno, kau memilih manusia yang fana daripadaku, kau akan menyesal," ujar Nyi Roro Kidul dengan suara yang sangat menakutkan. Reno mengangguk setuju. "Ya, Nyi Roro Kidul, aku memilih Maya, aku mencintai Maya," ujar Reno dengan tegas. Nyi Roro Kidul kemudian menyerang Reno. Nyi Roro Kidul menggerakkan gelombang laut yang besar untuk menghancurkan Reno. Reno menarik napas dalam-dalam dan menancapkan keris pusaka itu ke tanah. Reno kemudian menyiramkan air suci itu ke gelombang laut yang besar. Gelombang laut itu tiba-tiba menghilang. Nyi Roro Kidul terkejut melihat itu. "Kau berani menentangku, Reno?" tanya Nyi Roro Kidul dengan suara yang sangat menakutkan. Reno mengangguk setuju. "Ya, Nyi Roro Kidul, aku berani menentangmu. Aku ingin menyelamatkan Maya," ujar Reno dengan tegas. Nyi Roro Kidul kemudian menyerang Reno lagi. Nyi Roro Kidul menggerakkan pasukan gaibnya untuk menyerang Reno. Reno menarik napas dalam-dalam dan menancapkan keris pusaka itu ke tanah. Reno kemudian menyiramkan air suci itu ke pasukan gaib itu. Pasukan gaib itu tiba-tiba menghilang. Nyi Roro Kidul terkejut melihat itu. "Kau memiliki kekuatan yang luar biasa, Reno," ujar Nyi Roro Kidul dengan suara yang sangat menakutkan. Reno mengangguk setuju. "Aku bertekad untuk menyelamatkan Maya," ujar Reno dengan tegas. Nyi Roro Kidul menatap Reno dengan tatapan yang sangat menakutkan. "Baiklah, Reno, kau memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi aku tak akan menyerah begitu saja. Aku akan menunggumu di Laut Selatan. Aku akan menunggumu sampai kau menyerah," ujar Nyi Roro Kidul dengan suara yang sangat menakutkan. Nyi Roro Kidul kemudian menghilang dalam kegelapan. Reno merasa lega karena Nyi Roro Kidul telah menghilang. "Aku harus mencari cara untuk menghentikan Nyi Roro Kidul selama-lamanya," ujar Reno dalam hati. Reno kemudian mencari informasi tentang cara menghentikan Nyi Roro Kidul selama-lamanya. Reno mendapatkan informasi bahwa Nyi Roro Kidul hanya bisa dikalahkan dengan bantuan dari Dewa Laut. Reno kemudian bertekad untuk mencari bantuan dari Dewa Laut. Reno mencari informasi tentang cara menemui Dewa Laut. Reno mendapatkan informasi bahwa Dewa Laut bisa ditemui di sebuah pulau kecil di tengah Laut Selatan. Reno kemudian berlayar menuju pulau itu. Perjalanan Reno sangat berbahaya. Reno harus menghadapi badai yang sangat besar dan monster laut yang menakutkan. Namun, Reno tak menyerah. Ia bertekad untuk menemui Dewa Laut dan menghentikan Nyi Roro Kidul selama-lamanya. Setelah beberapa hari berlayar, Reno akhirnya sampai di pulau itu. Pulau itu sangat indah dan menakjubkan. Pulau itu dipenuhi dengan pohon-pohon yang rindang dan air yang jernih. Reno kemudian menemukan sebuah gua di dalam pulau itu. Reno mendengar suara yang merdu dari dalam gua itu. "Siapa di sana?" tanya suara itu. Reno menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Saya Reno. Saya ingin menemui Dewa Laut," ujar Reno dengan tegas. Suara itu tertawa lembut. "Kau ingin menemui Dewa Laut? Kenapa?" tanya suara itu. Reno menceritakan kisahnya pada suara itu. Ia menceritakan tentang cintanya pada Maya dan ancaman Nyi Roro Kidul. Suara itu terdiam selama beberapa menit. "Aku adalah Dewa Laut. Aku tahu kisahmu. Nyi Roro Kidul memang berbahaya.
Ia telah mencari pasangan di dunia manusia selama berabad-abad, ujar suara itu. Aku akan membantumu menghentikan Nyi Roro Kidul. Tapi kau harus bersedia menyerahkan sesuatu yang berharga padaku, ujar suara itu. Reno terkejut mendengar itu. Ia tak menyangka Dewa Laut akan meminta sesuatu yang berharga. Apa yang harus kuserahkan? Tanya Reno dengan suara gemetar. Suara itu tertawa lembut. Kau harus menyerahkan cintamu pada Maya, ujar suara itu. Reno terkejut mendengar itu. Ia tak menyangka Dewa Laut akan meminta sesuatu yang sangat berharga itu. Aku tak bisa menyerahkan cintaku pada Maya, ujar Reno dengan suara gemetar. Suara itu tertawa lagi. Jika kau tak bersedia menyerahkan cintamu pada Maya, maka kau tak akan bisa menghentikan Nyi Roro Kidul, ujar suara itu. Reno terdiam. Ia merasa terjebak dalam dilema yang sangat sulit. Ia ingin menyelamatkan Maya, tapi ia juga tak mau menyerahkan cintanya pada Maya. Bagaimana jika aku menawarkan sesuatu yang lain? Tanya Reno dengan suara gemetar. Suara itu tertawa lembut. Aku hanya mau cintamu pada Maya, tidak ada yang lain, ujar suara itu. Reno merasa tertekan. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia ingin menyelamatkan Maya, tapi ia juga tak mau menyerahkan cintanya pada Maya. Aku harus memikirkannya, ujar Reno dengan suara gemetar. Suara itu tertawa lembut. Baiklah, aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Tapi ingat, waktumu tak banyak, ujar suara itu. Suara itu kemudian menghilang. Reno terdiam selama beberapa menit. Ia merasa sangat takut dan bingung. Ia tak tahu harus berbuat apa. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menyelamatkan Maya. Aku harus menghentikan Nyi Roro Kidul. Tapi aku tak bisa menyerahkan cintaku pada Maya, ujar Reno dalam hati. Reno merasa sangat tertekan. Ia merasa terjebak dalam dilema yang sangat sulit. Ia tak tahu harus melakukan apa. Reno menarik nafas dalam-dalam dan mencoba untuk menenangkan diri. Ia harus memikirkan dengan jernih. Ia harus memilih antara cintanya pada Maya dan keselamatan Maya. Reno memikirkan tentang cintanya pada Maya. Ia mengingat semua momen indah yang ia lewatkan bersama Maya. Ia mengingat senyum Maya, tawa Maya, dan kehangatan Maya. Reno merasa sangat mencintai Maya. Reno kemudian memikirkan tentang ancaman Nyi Roro Kidul. Ia mengingat wajah Nyi Roro Kidul yang menakutkan. Ia mengingat suara Nyi Roro Kidul yang merindingkan. Reno merasa takut pada Nyi Roro Kidul. Reno merasa terjebak dalam dilema yang sangat sulit. Ia ingin menyelamatkan Maya, tapi ia juga tak mau menyerahkan cintanya pada Maya. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menyelamatkan Maya. Aku harus menghentikan Nyi Roro Kidul, tapi aku tak bisa menyerahkan cintaku pada Maya, ujar Reno dalam hati. Reno kemudian memutuskan untuk mencoba mencari cara lain untuk menghentikan Nyi Roro Kidul. Reno bertekad untuk tidak menyerahkan cintanya pada Maya. Aku akan mencari cara lain untuk menghentikan Nyi Roro Kidul, ujar Reno dengan tegas. Reno kemudian meninggalkan pulau itu dan kembali ke rumahnya. Reno bertekad untuk mencari cara lain untuk menghentikan Nyi Roro Kidul. Reno kemudian mencoba untuk mencari informasi tentang Nyi Roro Kidul dari buku-buku kuno dan orang-orang tua di kampungnya. Reno mendapatkan informasi bahwa Nyi Roro Kidul memiliki kelemahan lain. Nyi Roro Kidul takut pada cinta yang sejati. Reno merasa sangat terkejut mendengar itu. Ia tak menyangka bahwa Nyi Roro Kidul memiliki kelemahan itu. Jika aku menunjukkan cintaku pada Maya dengan tulus, maka Nyi Roro Kidul akan lemah, ujar Reno dalam hati. Reno kemudian mencoba untuk menunjukkan cintanya pada Maya dengan tulus. Reno melakukan semua sesuatu untuk membahagiakan Maya. Reno menulis puisi untuk Maya. Reno menyanyikan lagu untuk Maya. Reno melakukan segala sesuatu untuk menunjukkan cintanya pada Maya. Reno juga mencoba untuk mengatasi ketakutannya pada Nyi Roro Kidul. Reno mengingat bahwa Nyi Roro Kidul hanyalah makhluk halus yang tak berwujud. Nyi Roro Kidul tak bisa melukainya jika ia tak membiarkan Nyi Roro Kidul masuk ke dalam hatinya. Reno mencoba untuk menghilangkan rasa takutnya pada Nyi Roro Kidul. Reno mencoba untuk fokus pada cintanya pada Maya. Reno merasa bahagia ketika ia berhasil mengatasi ketakutannya pada Nyi Roro Kidul. Reno merasa bahwa ia telah menemukan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Nyi Roro Kidul. Kekuatan itu adalah cinta. Aku akan mengalahkan Nyi Roro Kidul dengan cinta.
ujar Reno dalam hati. Reno kemudian mencoba untuk mengatasi ketakutan Maya pada Nyi Roro Kidul. Reno mencoba untuk menjelaskan pada Maya bahwa Nyi Roro Kidul hanyalah makhluk halus yang tak berwujud. Nyi Roro Kidul tak bisa melukainya jika ia tak membiarkan Nyi Roro Kidul masuk ke dalam hatinya. Reno mencoba untuk menghilangkan rasa takut Maya pada Nyi Roro Kidul. Reno mencoba untuk fokus pada cintanya pada Maya. Reno merasa bahagia ketika ia berhasil mengatasi ketakutan Maya pada Nyi Roro Kidul. Reno merasa bahwa ia telah menemukan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Nyi Roro Kidul. Kekuatan itu adalah cinta. Aku akan mengalahkan Nyi Roro Kidul dengan cinta, ujar Reno dalam hati. Reno kemudian mencoba untuk menemui Nyi Roro Kidul lagi. Reno ingin menunjukkan cintanya pada Maya pada Nyi Roro Kidul. Reno ingin menunjukkan pada Nyi Roro Kidul bahwa cintanya pada Maya lebih kuat daripada kekuatan gaib Nyi Roro Kidul. Reno kemudian menemukan Nyi Roro Kidul di pantai. Nyi Roro Kidul menunggu Reno di pantai. Reno, kau sudah memutuskannya? Tanya Nyi Roro Kidul dengan suara yang sangat menakutkan. Reno menarik napas dalam-dalam dan menatap mata Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul, aku tak akan menyerahkan cintaku pada Maya. Aku mencintai Maya dengan tulus. Cintaku pada Maya lebih kuat daripada kekuatan gaibmu, ujar Reno dengan tegas. Nyi Roro Kidul terkejut mendengar itu. Ia tak menyangka Reno akan menolak lamarannya. Reno, kau memilih manusia yang fana daripadaku, kau akan menyesal, ujar Nyi Roro Kidul dengan suara yang sangat menakutkan. Reno mengangguk setuju. Ya, Nyi Roro Kidul, aku memilih Maya, aku mencintai Maya, ujar Reno dengan tegas. Nyi Roro Kidul kemudian menyerang. Reno, Nyi Roro Kidul menggerakkan gelombang laut yang besar untuk menghancurkan Reno. Reno menarik napas dalam-dalam dan menatap mata Nyi Roro Kidul. Aku mencintai Maya, aku tak akan menyerah padamu, ujar Reno dengan tegas. Reno kemudian melukis gambar Maya di atas pasir. Reno menggunakan semua keahliannya dalam melukis untuk menciptakan gambar Maya yang indah. Nyi Roro Kidul terkejut melihat itu. Ia tak pernah melihat seseorang mencintai manusia lain dengan sepenuh hati seperti itu. Reno, kau memang mencintai manusia itu dengan tulus, ujar Nyi Roro Kidul dengan suara yang sedikit terkejut. Reno mengangguk setuju. Ya, Nyi Roro Kidul, aku mencintai Maya dengan tulus. Cintaku pada Maya tak akan pernah pudar, ujar Reno dengan tegas. Nyi Roro Kidul terdiam selama beberapa menit. Ia melihat gambar Maya yang indah itu. Nyi Roro Kidul kemudian meneteskan air mata. Reno, cintamu pada manusia itu sungguh luar biasa, ujar Nyi Roro Kidul dengan suara yang sedikit terharu. Aku tak pernah mengalahkan cinta sekuat itu. Aku menyerah. Aku akan meninggalkan dunia manusia. Aku akan kembali ke Laut Selatan, ujar Nyi Roro Kidul dengan suara yang sedikit terharu. Reno merasa lega mendengar itu. Ia tak pernah menyangka bahwa ia bisa mengalahkan Nyi Roro Kidul dengan cinta. Terima kasih, Nyi Roro Kidul, ujar Reno dengan senyum. Nyi Roro Kidul kemudian menghilang dalam kegelapan. Reno merasa bahagia karena Nyi Roro Kidul telah menghilang. Aku telah mengalahkan Nyi Roro Kidul dengan cinta, ujar Reno dalam hati. Reno kemudian kembali ke rumahnya. Reno bertemu dengan Maya. Maya terkejut melihat Reno. Reno, kamu kemana saja? Aku khawatir padamu, ujar Maya dengan suara yang sedikit khawatir. Reno tersenyum dan memeluk Maya. Aku baik-baik saja, Maya. Aku hanya ingin menunjukkan cintaku padamu, ujar Reno dengan senyum. Maya merasa bahagia mendengar itu. Ia merasa bahagia karena Reno mencintainya dengan tulus. Reno dan Maya kemudian hidup bahagia selanjutnya. Mereka hidup dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Mereka menikmati hidup yang sederhana dan penuh makna. Reno terus menulis kisah-kisah indah tentang cinta. Ia menulis kisah tentang cinta yang tak terbatas. Cinta yang tak terbatas oleh waktu dan ruang. Reno menulis kisah tentang cinta yang bisa mengalahkan segala sesuatu. Reno menulis kisah tentang cinta yang bisa mengalahkan ketakutan, kesedihan, dan kematian. Reno menulis kisah tentang cinta yang bisa mengalahkan Nyi Roro Kidul.